Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Siska Putri yang akan menemani teman-teman belajar di kelas hari ini. Oke teman-teman, kalau berbicara tentang surat, berarti teman-teman harus tahu terlebih dahulu ya untuk struktur surat itu seperti apa. Jadi yang pertama di sini untuk struktur surat, yang pertama harus ada kop suratnya. Harus ada kop suratnya, kemudian harus ada apalagi nih ya, selain di kop surat. Harus ada yang namanya tempatnya ya, tanggal bulan tahunnya ya. Kemudian yang ketiga harus ada lampirannya ya, nomornya. Kemudian di sini saya tulis dulu. Yang berikutnya harus ada ditujukan kepada siapa surat ini teman-teman buat. Kemudian yang kelima yaitu isinya ya, isi dari surat tersebut. Lalu yang terakhir ada yang namanya tanda tangan ya. Nah, sebelum tanda tangan di sini berarti harus lengkap ya. Ada mungkin kalau misalkan nomornya ada, kalau misal yang bagian atas itu ada ini tadi tempat tanggal ya, bulan tahunnya secara lengkap. Jadi yang bagian bawah nggak usah dikasih tempat tanggalnya lagi, langsung aja tanda tangan. Tapi kalau yang bagian atas di sini nggak diberi tempat tanggalnya secara lengkap, maka di bagian yang terakhir yang tanda tangan ini harus juga dikasih. Jadi seperti itu. Oke, kemudian untuk surat ini di sini kita prakteknya yang bagian apa yang harus kita praktekkan? Yang harus kita praktekkan itu yang bagian kop suratnya ini ya. Bagian kop suratnya ini. Biasanya itu banyak yang bingung ya ketika bikin kop surat itu isinya apa aja. Jadi di sini yang harus kita praktekkan. Jadi di bagian kop suratnya di sini isinya harus apa? Isinya harus nama instansi atau perusahaan. Kemudian isinya juga alamat ya. Isinya alamat, kemudian setelah alamat apa? Bisa websitenya, kemudian nomor teleponnya atau bahkan email. Kemudian harus ada yang namanya logo ya, logo atau gambar ya. Nah, logo dari PT-nya ini. Nah, jadi yang akan kita praktekkan seperti itu. Lalu kalau misalkan teman-teman udah tahu nih nama instansinya, alamatnya, website ataupun yang lainnya, logonya juga sudah teman-teman tahu caranya pilih menu apa. Jangan lupa di bagian kop surat ini tuh harus ada yang namanya garis ya. Harus ada yang namanya garis. Sekarang kita praktekkan dulu ya. Jadi seorang admin itu nggak hanya dituntut untuk pemberkasan atau pengadministrasian aja ya. Jadi nggak hanya administrasi aja ataupun ngarsip, tapi juga harus teliti. Telitinya ya ketika ngerjakan sebuah surat ini ya, meskipun di sini kelihatan simpel, tapi kalau nggak teliti bisa jadi malah nanti nggak profesional ya suratnya. Oke, di sini untuk kop suratnya, untuk dari nama PT-nya,
Oke, di sini untuk suratnya yaitu sudah saya siapkan dan juga sudah ada kop surat secara lengkap ya. Baik itu nama, kemudian baik itu nomor telepon ataupun website ataupun yang lainnya ya. Di sini untuk websitenya nggak saya kasih ya, cuma telepon aja sama nomor WhatsApp-nya. Oke, sekarang kita coba bikin kop surat seperti yang sudah saya sampaikan di bagian yang sudah saya tulis di papan. Nah, di sini saya buka aja dokumen baru. Oke, di sini saya buka ya untuk lembar kerja dari Microsoft Word yang baru. Kemudian sebenarnya kop surat itu bisa nggak sih ditaruh di header? Ayo dong jawab teman-teman di kolom komentar. Dan kenapa kalau misalkan kita bikin kop surat ini di bagian header, itu kira-kira di dokumen berikutnya ada kop suratnya lagi nggak sih? Silakan dijawab di kolom komentar yang ada di bawah ya. Nah, kemudian sekarang langsung teman-teman aja praktekkan ya. Kalau misalkan di sini kop suratnya saya taruh di bagian header ya, kira-kira bisa nggak sih? Oke, kita coba dulu. Nah, jangan lupa di sini diketikkan aja nama PT-nya. Terus harus ada alamatnya ya. Oke, untuk alamatnya sudah saya ketikkan. Kemudian jangan lupa untuk info yang lainnya, misalkan websitenya nih di sini. Ataupun email juga boleh ya. Email juga boleh, tapi di sini saya menggunakan yang nomor WhatsApp aja. Oke, kalau sudah di sini diketikkan ya, langsung aja ya. Di sini saya pilih untuk fontnya. Silakan dipilih fontnya yang sesuai dengan ukuran yang sudah sesuai juga. Misalkan di sini saya pilih untuk yang bagian kop suratnya, di sini ukurannya 14, fontnya abadi ya. Kemudian saya pilih perataannya tengah. Begitupun untuk yang lainnya. Oke, jadi kalau yang bagian PT-nya di sini agak saya besarkan ya teman-temanku ya ukurannya. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Nah, kalau sudah teman-temanku bisa langsung menyisipkan sebuah gambar ya di kop suratnya. Gampang aja, caranya langsung masuk aja di bagian menu insert, kemudian pilih picture ya. Lalu pilih this device karena saya sudah punya gambar logonya. Diklik ya gambar logonya ini, langsung klik insert aja. Nah, gambar yang segede ini ya, segede ini gambarnya harus dikecilkan ya, ngecilkannya dari pojok kanan bawah ya. Jangan dikecilkan di bagian tengah ya, nanti kalau di bagian tengah agak meleot ya gambarnya ya. Lalu di bagian sebelah kanannya gambar di sini ada yang namanya layout option atau yang biasa disebut dengan wrap text ya. Diklik aja. Kemudian pilih yang mana? Pilih yang bagian with text wrapping ya. Yang bagian wrap text-nya pilih yang bawah sendiri ya, namanya in front of text. Jadi biar logonya ini bisa teman-teman pindahkan dan juga hasilnya di sini logonya sesuai, nggak begitu besar, nggak begitu kecil juga. Oke. Nah, ini sudah saya praktekkan pembuatan kop surat ketika di bagian header ya. Silakan jawab pertanyaan saya tadi ya. Kalau di bagian header di dokumen berikutnya untuk kop suratnya ini sama atau bagian dokumennya kosong ya. Nah, silakan dijawab di bagian kolom komentar. Oke, kalau sudah sebelum bikin garisnya di kop surat, alangkah lebih baik teman-teman itu juga menyisipkan sebuah simbol ya. Simbol itu ada di menu apa? Simbol itu ada di menu insert ya. Jadi teman-teman klik dulu, teman-teman paskan dulu ya simbolnya mau taruh di mana. Kemudian kalau sudah pilih yang ada di sebelah kanan ya. Di sini ada yang namanya simbol. Nah, kemudian teman-temanku bisa pilih yang more simbol ya.
bisa dipilih yang more simbol, nanti akan muncul kotak pop-up simbol. Di bagian fontnya pilih aja Wingding ya, pilih aja Wingding. Karena fontnya ini tuh banyak banget ya. Kenapa sih kita harus milih Wingding ya? Karena di Wingding ini tuh nanti sesuai dengan apa yang kita pilih ya, gambar-gambarnya itu. Silakan teman-teman cari aja. Oke, untuk websitenya di sini saya pengennya itu yang gambarnya apa ya di sini. Kalau di bagian Wingding nggak ada, di mana? Wingdingnya banyak ya, ada Wingding 2, ada juga Wingding 3. Silakan dicari aja ya teman-teman. Kalau nggak ada, beralih juga ke Wingding 3 sekarang. Nah, kalau nggak ada lagi gimana teman-teman? Bisa dipilih yang Wingding. Jadi di bagian simbol ini pilihannya kalau nggak Wingding, Wingding 2 sama Wingding 3. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah dipilih ya, di sini saya pilih random aja ya gambarnya ya. Misalkan ini. Klik insert. Lalu di close ya, ngekliknya sekali aja. Lalu di bagian WhatsApp-nya juga sama ya, insert simbol, dipilih more simbol, kemudian pilih yang bagian Wingding. Oke, pilih aja simbolnya ini. Klik insert. Oke, di close. Nanti hasilnya seperti ini. Lalu garisnya seperti apa? Garisnya gampang aja, tinggal teman-temanku ini blok aja di bagian tulisan di kop suratnya ya. Garisnya jangan pakai shape, salah total ya. Jangan pakai shape, nanti takutnya nggak lurus ya. Biar permanen, biar bagus, teman-temanku klik aja di menu home. Lalu di bagian paragraf di sini bukan yang bagian paragrafnya ya, tapi di bagian kelompok paragraf ada yang namanya border ya. Teman-teman klik aja di bagian sini. Lalu kalau sudah, pilih aja border and shading ya. Jangan lupa dipilih yang bagian border, jangan pick border. Kenapa sih jangan pick border? Ada yang bisa jawab langsung aja di kolom komentar ya. Kemudian dipilih aja stylenya, teman-teman cari ya di bagian stylenya. Di sini saya pilih yang stylenya yang garisnya atasnya tebal, bawahnya itu tipis ya. Saya pilih yang ini. Terus colornya bisa teman-teman pilih juga. Kalau misalkan colornya berwarna boleh dipilih. Kalau misalkan hitam nggak usah ya diatur, atau langsung otomatis aja juga bisa. Sekarang width itu ketebalan garisnya, jadi teman-teman bisa setting nih, pengen tebal, tipis, atau terlalu tebal juga boleh. Oke, kemudian di bagian preview, karena saya butuhnya garisnya ini di bagian bawahnya aja, berarti yang bagian atas saya klik. Kenapa sih diklik? Saya hilangkan ya, alias saya hilangkan. Kanan kiri juga saya klik, alias saya hilangkan. Nanti kalau sudah di bagian bawah kan tertera nih, tapi kan tadi garisnya atasnya tebal, bawahnya tipis, kok ini jadi bawahnya tebal? Jangan khawatir ya, tinggal teman-temanku ini klik aja di bagian yang garis tersebut. Oke, kalau sudah amplitunya paragraf ya, nggak usah digonta-ganti, langsung aja teman-temanku klik OK. Oke, jadi garisnya nanti langsung otomatis seperti ini ya teman-temanku ya. Gimana nih? Untuk kop suratnya sudah jadi ya, dan juga sudah bagus di bagian header. Nah, nanti silakan teman-teman praktekkan ya. Kalau saya klik 2 kali di tempat kosong, dia jadi transparan, tapi tenang. Kalau di print ini nanti bakalan kelihatan lebih jelas. Gimana teman-temanku terkait praktek pembuatan kop surat ini? Jadi jangan sampai keliru dan harus juga teliti. Dan jangan lupa teman-teman harus mempraktekkan. Oke teman-teman, saya Siska Putri mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.